Mbak Fahira Idris selaku anggota DPD RI yang kemudian menjelaskan bahwa melaporkan sebuah pelecehan lambang negara tanggal 16 Maret 2016, tempat kejadian Studio RCTI Jakarta Barat. Terlapor ada dua ya, Zaskia Gotik dan Denny Cagur. Dengan korban masyarakat Indonesia, saksi sudah dijelaskan kerugian imaterial dan waktunya tanggal 17 Maret kemarin ya, 16.40. Pelecehan lambang negara ini Anda memakai pasal 154A KUHP dan pasal 155 KUHP yang merupakan pasal penghinaan. Dengan siapa yang menodai ya, bendera, lambang negara, maka dia akan mendapatkan hukuman maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun Ya. penjara. Oke, baik. Nah, sebenarnya banyak sekali aturan soal pelecehan atau pelarangan atau paling tidak penistaan lambang negara. Tapi saya ingin tanya dulu ke Mbak Julia Perez ya, bagaimana dia mengetahui hal ini ya. Mbak Jupe? Iya. Ini ada pelaporan lagi untuk teman Anda juga, selain Zaskia Gotik, Denny Cagur juga dilaporkan. Ya. Apa yang juga, apa yang Anda ingin sampaikan saat itu? Baik. Saya juga barusan dapat ditelepon dan kemungkinan juga kayaknya Senin saya, Raffi, Ayu dan juga yang berada di situ kami dijadikan saksi. Jadi hari Senin kami dipanggil ke Polda. Oke. Anda terkejut nggak bahwa respon dari yang menyaksikan acara tempat Anda dan teman-teman ini bekerja begitu sehari-hari ya, kemudian harus dilaporkan satu demi satu seperti ini, dan ternyata serius begitu, Mbak Jupe? Ya pasti kami sedih sekali gitu. Ini kami nggak expect kayak akan berdampak besar seperti ini gitu. Ini juga suatu hal yang memang benar-benar harus dipertimbangkan baik-baik buat kami semuanya gitu, bahwa ini tidak main-main dan kami juga harus menyikapinya secara serius. Dan kami sudah sadar bahwa memang kalau kita bicara masalah lambang negara atau apapun memang tidak bisa dibercandakan gitu. Itu sudah sadar pada porsi tersebut gitu. Baik. Oleh karena itu kami dijadikan saksi untuk sementara hari Senin. Untuk hari Senin ya? Dan ke Polda semuanya ya. Baik, Mbak Fahira mendengarkan penjelasan dari Julia Perez yang juga dari kejadian, apa sih sebenarnya yang Anda ingin sampaikan ke Julia Perez dan teman-teman mungkin? Ya, kepada Mbak Julia Perez ya, saya perkenalkan Fahira Idris ya, senator Jakarta ya. Saya mendapatkan aspirasi 573 email dari warga Jakarta ya, yang keberatan dengan apa yang dilakukan oleh teman Anda, yaitu Zaskia Gotik dan juga Denny Cagur ya. Saya sebagai wakil rakyat ya, berusaha melaksanakan tugas saya, kemudian saya segera melaporkan kepada polisi karena yang dilakukan teman Anda adalah disangkakan melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum ya. Jadi ini bukan pelanggaran, ini disangkakan sebagai kejahatan ketertiban umum ya. Pasalnya 154A KUHP ya. Jadi ini adalah bukan bercandaan yang biasa. Kenapa Denny Cagur juga saya laporkan ya? Denny Cagur adalah host. Host adalah orang yang paling krusial hari itu, yang harusnya bisa melakukan sesuatu saat Zaskia sudah mulai ngawur mengatakan bahwa hari proklamasi adalah tanggal 32 Agustus setelah azan subuh. Tetapi apa yang dilakukan Denny Cagur? Dia melanjutkan kembali. Kemudian saat dicetuskan bebek nungging dan ditulis ya, bukan hanya disebutkan, ditulis bebek nungging, semua tertawa, termasuk Anda dan teman-teman juga tertawa. Jadi semua itu tidak ada yang merasakan bahwa hal itu adalah hal yang sangat menghina lambang negara. Mbak Jupe, negara kita ini adalah negara hukum. Ya, kalau negara ini bukan negara permohonan maaf. Jadi misalnya bukan orang misalnya membunuh kemudian minta maaf, dimaafkan. Orang mencuri minta maaf, dimaafkan. Orang menghina lambang negara, kita punya undang-undangnya, ya sudah sangat jelas. Kami sudah melaporkan kepada polisi, ya nanti polisi yang akan mengembangkan, ya bahkan nanti ada pasal-pasal lain ya, contohnya Undang-Undang Nomor 24 ya, terus kemudian juga bisa ke arah juga Undang-Undang ITE. Itu saya serahkan semuanya kepada pihak kepolisian ya. Niat saya adalah ya agar hal ini tidak terjadi lagi ya di seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak ingin anak-anak kita yang menjadi fansnya Mbak Zaskia menjadi peniru ya. Kalau fans itu kan begitu dia melihat
idolanya melakukan kelakar, besok di sekolah dia bisa membuat suatu kuis asal-asal. Misalnya, jadi kalau pasal 1 itu mirip pantatnya siapa misalnya, pasal 2 mirip apa, ya. Terus belum lagi nanti misalnya terinspirasi lagi oleh teman-teman kita yang stand up comedy, ya. Nanti stand up comedy juga melakukan hal yang sama. Oke. Ya, saya kalau saudara saya dihina saja, saya pasang badan. Apalagi kalau negara kita yang dihina, kita semua harus pasang badan. Baik, Ya. kita kasih kesempatan ke Mbak Jupe dulu untuk menanggapi Mbak Fahira ya. Silakan Mbak Jupe. Baik, pastinya saya terima kasih buat Mbak Fahira. Apapun yang memang seyogianya dengan begitu banyaknya email yang datang ke Mbak dan juga masyarakat yang tidak setuju dengan hal ini, saya terima. Memang saya setuju sama Mbak bahwa negara ini adalah negara hukum. Boleh saya sampaikan perihal beberapa hal untuk kita semuanya? Silakan Mbak. Saya ingin menyampaikan bahwa tanpa bermaksud membenarkan apa yang dilakukan Saskia, tapi menurut saya polemik yang terjadi sudah cukup untuk menjadi masukan dan bahkan evaluasi. Tidak hanya buat Saskia secara pribadi, tapi buat semua yang bergelut di bidang hiburan. Permohonan maaf yang disampaikan oleh Saskia adalah bentuk penyesalan yang dalam. Setiap orang bisa hilang. Dengan adanya polemik di media, masyarakat sejatinya sudah menjadi hukuman sosial buat Saskia. Kita tentu tidak bijak kalau memberikan hukuman yang melampaui substansi kesalahan seseorang. Yang perlu dilihat dan diperhatikan dalam menilai kesalahan seseorang adalah motifnya. Dan juga yakin sebagai sahabat Saskia yang kenal betul dengan Saskia, yakin kalau tidak ada motif dan niat melecehkan lambang negara. Dan yang terjadi itu lebih pada spontanitas Saskia untuk menghibur, walau pada akhirnya dianggap salah. Saya berharap kita bisa menghentikan polemik ini. Energi bangsa jangan tercurahkan hanya untuk menyikapi kekhilafan orang per orang. Masih banyak persoalan bangsa yang menuntut kontribusi positif kita semuanya. Sekali lagi mewakili Saskia sebagai sahabat, Jupe menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan Saskia. Dia manusia biasa yang tak luput dari salah. Baik, Mbak Jupe, Mbak Fahira, Mas Rifki, kita jeda dulu saat lagi ya. Kita harus lihat bagaimana benang merah dari sini, karena kemudian ini bukan soal membicarakan orang, ini bukan soal kemudian menyalahkan dengan menunjuk habis-habisan, tapi paling tidak harus ada pelajaran yang sangat berharga. Bukan persoalan personal yang diambil antara saya dengan sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Bersama Apa Kabar Indonesia Malam, tadi kita sudah dengarkan permohonan maaf dari Julia Perez ya, yang atasnamakan Zaskia Gotik yang tidak bisa kita hubungi saat ini. Lalu kemudian Mbak Fahira juga sudah menjelaskan bahwa ini serius agar tidak menjadi keberlanjutan yang seperti ini terus. Tapi saya ingin ke Mas Rifki dulu. Kalau memang Mbak Fahira dan yang lain dengan protes atas hal pelarangan pelecehan lambang negara ini sudah terjadi. Tapi sebenarnya siapa begitu Mas Rifki yang harusnya diberikan diberikan pakem bahwa hal ini sudah mulai tidak terkendali lagi? Ya, satu dulu sebelum saya jawab itu. Begitu saya baca pemberitaan ini, yang terpikir oleh saya adalah bahwa kinerja Mbak Fahira sebagai anggota DPD di tengah DPD sedang gonjang-ganjing ini positif ya. Dan menurut saya teruskan perjuangan ini Mbak Fahira. Nah, kalau kita bicara soal case ini, menurut saya kan sebetulnya case ini belum menyentuh soal tata kelola penyiaran itu sendiri, bahwa kasus Saskia dan kawan-kawannya ini adalah bagian dari hasil sebuah produk media. Nah, media itu sendiri belum tersentuh, bahkan kemudian oleh ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran sendiri, mereka tidak bisa diseret secara institusional. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 misalnya, itu kan hanya boleh mempidanakan orang per orang yang melakukan itu. Yang ingin saya katakan begini Mbak, kita juga harus objektif melihat bahwa Saskia, Denny dan seterusnya adalah bagian dari sebuah industri tempat mereka bekerja, dan industri ini tentu secara institusional juga mestinya memiliki tanggung jawab. Soal lambang negara, Mbak Balkis, Mbak Fahira, kita semua sepakat lah, lambang negara ini bukan hanya diatur dalam undang-undang, dia tercatur dalam konstitusi, dan hampir semua konstitusi semua negara mengatur itu. Nah,
penghinaan terhadap lambang negara dalam KUHP yang Mbak Fahira lakukan itu kan sebetulnya adopsi dari pasal pada saat kita masih dijajah sebagai bagian dari Hindia Belanda. Ya. Dulu pada masa penjajahan kita bisa maklumi bahwa kemudian lambang negara dan seterusnya tidak boleh karena itu bagian dari perlawanan masyarakat yang dijajah kepada penjajahnya. Betul. Dalam konteks kemerdekaan mestinya kita berpikirnya lebih strategis bahwa kita merdeka, yang salah satu kita perjuangkan dan kita buat itu adalah soal-soal substansif terkait ketatanegaraan termasuk lambang negara. Nah, karena itu kemudian ketika merdeka mestinya soal ini harus diproteksi dengan baik. Nah, dalam konteks apa nih? Penyiaran dan globalisasi sekarang termasuk maraknya media sosial dan ruang publik yang semakin tidak terkontrol, menurut saya Mbak Fahira sekarang punya tugas dengan kawan-kawan untuk kemudian menata governance ini agar kemudian kasus-kasus seperti Saskia itu satu tidak terulang lagi. Yang kedua, ini tidak hanya mengenai mohon maaf Mbak, masyarakat dengan cantolan politik dan ekonomi yang punya keterbatasan. Kita ingat ada beberapa kasus sebelumnya ya yang melibatkan misalnya taruhlah sekarang orang-orang yang berada di sekitar istana. Dulu dalam Pilpres kita harus akui juga menyeruak juga isu seperti ini. Dan itu sekarang digunakan kalau kita boleh fair dalam pilkada pada 9 Desember yang lalu. Penggunaan kaos, atribut dan seterusnya juga banyak yang menggunakan lambang negara. Dan kalau kita pakai pasal dalam KUHP itu bisa juga kemudian kita anggap menghina. Misalnya ada baju atribut calon tertentu menggunakan lambang negara, dicoret-coret dan kemudian misalnya dipakai untuk yang tidak seharusnya, dibuka bajunya, diikatkan dan seterusnya. Nah, saya sepakat dengan Balkis ini perlu ada penataan dalam konteks penyiaran. Saya kira Kementerian Kominfo ya dan kemudian Komisi Penyiaran Indonesia penting untuk merumuskan ini dan menjadikannya entry point. Baik, memang belum ada pakem begitu ya, sehingga kemudian entertainer kita kalau kita balik lagi ke kasus Zaskia, teman-teman Mbak Jupe, Denny Cagur dan lain-lain, ya selama saya tidak dilarang berbicara ya saya akan lakukan itu terus. Gitu kan. Mbak Fahira, ada nggak sih yang ingin disampaikan misalkan ke Mbak Jupe dan teman-teman saat ini? Mbak Jupe masih mendengar ya? Masih mendengar kita ya? Mbak Jupe, saya mengucapkan terima kasih ya atas permohonan maafnya, luar biasa ya mewakili Zaskia, saya apresiasi ya. Tetapi untuk kita semua ketahui permohonan itu kan tidak menghapus proses hukum. Gitu. Jadi proses hukum itu kan harus terus dijalankan gitu. Jadi kita serahkanlah kepada polisi ya, itu kan sudah bukan area saya lagi. Saya kan tugasnya sebagai warga, sebetulnya sebagai warga kita punya hak kok. Artinya kita melihat orang ada indikasi menjual narkoba, kita laporkan. Ada orang mencuri, kita melihat, kita laporkan. Itu hak warga melaporkan pada pihak yang berwajib. Jadi menurut saya yang dijelaskan oleh Mas Rifki mengenai beberapa saat yang lalu Pilpres, terus kemudian juga ada peristiwa seperti ini. Tapi kan pada saat itu tidak ada satupun yang mempermasalahkan. Betul. Tidak ada satupun yang kemudian melapor. Gitu. Banyak juga beberapa tweet hari ini mempersoalkan, Fahira kenapa kamu tidak mempersoalkan yang A, yang B, yang C? Pertanyaan saya, kalau ada buktinya silakan. Terus itu kan sudah lewat. Saat ini kita fokus terhadap kejadian hari ini. Kita jangan melihat bahwa ini artis, ini harus kita kasihani dan lain sebagainya. Jadikanlah ini pelajaran untuk kita semua. Saya tidak juga mau ini bukan permasalahan pribadi saya, tapi ini bagaimana kita mempertahankan satu lembaga negara yang merupakan manifestasi dari akar perjuangan para pahlawan kita yang kita raih lewat darah, air mata, nyawa, seluruh jiwa raga. Sebelum ke Mbak Jupe, saya terakhir ke Mas Rifki. Mas Rifki punya pesan kuat apa untuk kemudian ini juga agar tidak tebang pilih ya? Saya mau respon dulu. Apa yang dikatakan Mbak Fahira tidak ada aduan, saya kira pada saat beberapa momentum ada pengaduan ke kepolisian. Dan kita ingat itu. Itulah menurut saya kalau ini kemudian, saya sepakat dengan Mbak Fahira ini. Siapapun orangnya untuk kita dorong agar proses hukum terus berjalan. Tapi ingat bahwa konteks lambang negara ini harus kemudian ditempatkan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, harus juga tidak boleh tidak dikenai. Pelajaran yang berharganya menurut saya adalah bahwa kita semua mestinya sekarang harus semakin aware, harus semakin hormat terhadap itu, dan yang paling penting lambang negara bukan hanya dimaknai sebagai lambang, tapi kita mengimplementasikan pada level nilai. Nah, nilai itulah yang harusnya dijaga dalam konteks siaran oleh misalnya KPI dan seterusnya. Baik, terakhir ke Mbak Julia Perez. Mbak Julia Perez, ini pasti agak mengganggu juga konsentrasi dari teman-teman, tapi bagaimana sebagai entertainer Anda mau sampaikan apa ke teman-teman yang saat ini juga kerja di tempat yang sama, hiburan, tempat menghibur dari
Saya tidak ingin anak-anak kita yang menjadi fansnya Mbak Zaskia menjadi peniru, ya. Kalau fans itu kan begitu dia melihat idolanya melakukan kelakar, besok di sekolah dia bisa membuat suatu kuis asal-asal. Misalnya, jadi kalau pasal 1 itu mirip pantatnya siapa misalnya, pasal 2 mirip apa, ya. Terus belum lagi nanti misalnya terinspirasi lagi oleh teman-teman kita yang stand up comedy, ya. Nanti stand up comedy juga melakukan hal yang sama. Oke. Ya, saya kalau saudara saya dihina saja, saya pasang badan. Apalagi kalau negara kita yang dihina, kita semua harus pasang badan. Baik, Ya. kita kasih kesempatan ke Mbak Jupe dulu untuk menanggapi Mbak Fahira ya. Silakan Mbak Jupe. Baik, pastinya saya terima kasih buat Mbak Fahira. Apapun yang memang seyogianya dengan begitu banyaknya email yang datang ke Mbak dan juga masyarakat yang tidak setuju dengan hal ini, saya terima. Memang saya setuju sama Mbak bahwa negara ini adalah negara hukum. Boleh saya sampaikan perihal beberapa hal untuk kita semuanya? Silakan Mbak. Saya ingin menyampaikan bahwa tanpa bermaksud membenarkan apa yang dilakukan Zaskia, tapi menurut saya polemik yang terjadi sudah cukup untuk menjadi masukan dan bahkan evaluasi. Tidak hanya buat Zaskia secara pribadi, tapi buat semua yang bergelut di bidang hiburan. Permohonan maaf yang disampaikan oleh Zaskia adalah bentuk penyesalan yang dalam. Setiap orang bisa hilang dengan adanya polemik di media masyarakat. Sejatinya sudah menjadi hukuman sosial buat Zaskia. Kita tentu tidak bijak kalau memberikan hukuman yang melampaui substansi kesalahan seseorang. Yang perlu dilihat dan diperhatikan dalam menilai kesalahan seseorang adalah motifnya. Dan juga yakin sebagai sahabat Zaskia yang kenal betul dengan Zaskia, yakin kalau tidak ada motif dan niat melecehkan lambang negara, dan yang terjadi itu lebih pada spontanitas Zaskia untuk menghibur walau pada akhirnya dianggap salah. Saya berharap kita bisa menghentikan polemik ini. Energi bangsa jangan tercurahkan hanya untuk menyikapi kekhilafan. Tercatur dalam konstitusi dan hampir semua konstitusi semua negara mengatur itu. Nah, penghinaan terhadap lambang negara dalam KUHP yang Mbak Fahira lakukan itu kan sebetulnya adopsi dari pasal pada saat kita masih dijajah sebagai bagian dari Hindia Belanda. Ya. Dulu pada masa penjajahan kita bisa maklumi bahwa kemudian lambang negara dan seterusnya tidak boleh karena itu bagian dari perlawanan masyarakat yang dijajah kepada penjajahnya. Betul. Dalam konteks kemerdekaan mestinya kita berpikirnya lebih strategis bahwa kita merdeka, yang salah satu kita perjuangkan dan kita buat itu adalah soal-soal substansi terkait ketatanegaraan termasuk lambang negara. Nah, karena itu kemudian ketika merdeka mestinya soal ini harus diproteksi dengan baik. Nah, dalam konteks apa nih? Penyiaran dan globalisasi sekarang termasuk maraknya media sosial dan ruang publik yang semakin tidak terkontrol, menurut saya Mbak Fahira sekarang punya tugas dengan kawan-kawan untuk kemudian menata governance ini agar kemudian kasus-kasus seperti Zaskia itu satu tidak terulang lagi. Yang kedua, ini tidak hanya mengenai mohon maaf Mbak, masyarakat dengan cantolan politik dan ekonomi yang punya keterbatasan. Kita ingat ada beberapa kasus sebelumnya ya, yang melibatkan misalnya taruhlah sekarang orang-orang yang berada di sekitar istana. Dulu dalam Pilpres kita harus akui juga menyeruak juga isu seperti ini. Dan itu sekarang digunakan kalau kita boleh fair dalam pilkada pada 9 Desember yang lalu. Penggunaan kaos, atribut dan seterusnya juga banyak yang menggunakan lambang negara. Dan kalau kita pakai pasal dalam KUHP itu bisa juga kemudian kita anggap menghina. Misalnya ada baju atribut calon tertentu menggunakan lambang negara, dicoret-coret dan kemudian misalnya dipakai untuk yang tidak seharusnya, dibuka bajunya, diikatkan dan seterusnya. Nah, saya sepakat dengan Balkis, ini perlu ada penataan dalam konteks penyiaran. Saya kira Kementerian Kominfo ya dan kemudian Komisi Penyiaran Indonesia penting untuk merumuskan ini dan menjadikannya entry point. Baik, memang belum ada pakem begitu ya, sehingga kemudian entertainer kita, kalau kita balik lagi ke kasus Zaskia, teman-teman Mbak Jupe, Denny Cagur dan lain-lain, ya selama saya tidak dilarang berbicara ya saya akan lakukan itu terus. Gitu kan. Mbak Fahira, ada nggak sih yang ingin disampaikan misalkan ke Mbak Jupe dan teman-teman saat ini? Mbak Jupe masih mendengar ya? Masih mendengar kita ya? Mbak Jupe, saya mengucapkan terima kasih ya atas permohonan. Orang per orang masih banyak persoalan bangsa yang menuntut kontribusi positif kita semuanya. Sekali lagi mewakili Zaskia
sebagai sahabat, JP menyampaikan permohonan maaf atas kehilapan Saskia. Dia manusia biasa yang tak luput dari salah. Baik. Baik, Mbak Jupe, Mbak Fahira, Mas Rifki, kita jeda dulu saat lagi ya. Kita harus lihat bagaimana benang-benang dari sini, karena kemudian ini bukan soal memenjarakan orang, ini bukan soal kemudian menyalahkan dengan menunjuk habis-habisan, tapi paling tidak harus ada pelajaran yang sangat berharga. Ini bukan persoalan Yang personal diambil antara saya dengan sesaat lagi, Saskia, sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Bersama Apa Kabar Indonesia Malam, tadi kita sudah dengarkan permohonan maaf dari Julia Perez ya, yang atasnamakan Zaskia Gotik yang tidak bisa kita hubungi saat ini. Lalu kemudian Mbak Fahira juga sudah menjelaskan bahwa ini serius agar tidak menjadi keberlanjutan yang seperti ini terus. Tapi saya ingin ke Mas Rifki dulu. Kalau memang Mbak Fahira dan yang lain dengan protes atas hal pelarangan pelecehan lambang negara ini sudah terjadi. Tapi sebenarnya siapa begitu Mas Rifki yang harusnya diberikan diberikan pakem bahwa hal ini sudah mulai tidak terkendali lagi? Ya, satu dulu sebelum saya jawab itu. Begitu saya baca pemberitaan ini, yang terpikir oleh saya adalah bahwa kinerja Mbak Fahira sebagai anggota DPD di tengah DPD sedang gonjang-ganjing ini positif ya. Dan menurut saya teruskan perjuangan ini Mbak Fahira. Nah, kalau kita bicara soal case ini, menurut saya kan sebetulnya case ini belum menyentuh soal tata kelola penyiaran itu sendiri, bahwa kasus Saskia dan kawan-kawannya ini adalah bagian dari hasil sebuah produk media. Nah, media itu sendiri belum tersentuh, bahkan kemudian oleh ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran sendiri, mereka tidak bisa diseret secara institusional. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 misalnya, itu kan hanya boleh mempidanakan orang per orang yang melakukan itu. Yang ingin saya katakan begini Mbak, kita juga harus objektif melihat bahwa Saskia, Denny dan seterusnya adalah bagian dari sebuah industri tempat mereka bekerja, dan industri ini tentu secara institusional juga mestinya memiliki tanggung jawab. Soal lambang negara, Mbak Balkis, Mbak Fahira, kita semua sepakat lah, lambang negara ini bukan hanya diatur dalam undang-undang. Kami dijadikan saksi untuk sementara hari Senin. Untuk hari Senin ya? Datang ke Polda semuanya ya. Baik, Mbak Fahira mendengarkan penjelasan dari Julia Perez yang juga dari kejadian. Apa sih sebenarnya yang Anda ingin sampaikan ke Julia Perez dan teman-teman mungkin? Ya, kepada Mbak Julia Perez ya, saya perkenalkan Fahira Idris ya, senator Jakarta ya. Saya mendapatkan aspirasi 573 email dari warga Jakarta ya, yang keberatan dengan apa yang dilakukan oleh teman Anda, yaitu Zaskia Gotik dan juga Denny Cagur ya. Saya sebagai wakil rakyat ya, berusaha melaksanakan tugas saya, kemudian saya segera melaporkan kepada polisi karena yang dilakukan teman Anda adalah disangkakan melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum ya. Jadi ini bukan pelanggaran, ini disangkakan sebagai kejahatan ketertiban umum ya. Pasalnya 154A KUHP ya. Jadi ini adalah bukan bercandaan yang biasa. Kenapa Denny Cagur juga saya laporkan ya? Denny Cagur adalah host adalah orang yang paling krusial hari itu, yang harusnya bisa melakukan sesuatu saat Zaskia sudah mulai ngawur mengatakan bahwa hari proklamasi adalah tanggal 32 Agustus setelah azan subuh. Tetapi apa yang dilakukan Denny Cagur? Dia melanjutkan kembali. Kemudian saat dicetuskan bebek nungging dan ditulis ya, bukan hanya disebutkan, ditulis bebek nungging, semua tertawa, termasuk Anda dan teman-teman juga tertawa. Jadi semua itu tidak ada yang merasakan bahwa hal itu adalah hal yang sangat menghina lambang negara. Mbak Jupe, negara kita ini adalah negara hukum ya. Kalau negara ini bukan negara permohonan maaf. Jadi misalnya bukan orang misalnya membunuh kemudian minta maaf, dimaafkan. Orang mencuri minta maaf, dimaafkan. Orang menghina lambang negara, kita punya undang-undangnya ya, sangat jelas. Kami sudah melaporkan kepada polisi ya, nanti polisi yang akan mengembangkan ya, bahkan nanti ada pasal-pasal lain ya, contohnya Undang-Undang Nomor 24 ya, terus kemudian juga bisa ke arah juga Undang-Undang ITE. Itu saya serahkan semuanya kepada pihak kepolisian ya. Niat saya adalah ya, agar hal ini tidak terjadi lagi ya di seluruh rakyat Indonesia. Mbak Fahira Idris selaku anggota DPD RI yang kemudian menjelaskan bahwa melaporkan sebuah pelecehan lambang negara tanggal 16 Maret 2016, tempat kejadian Studio RCTI Jakarta Barat. Terlapor ada dua ya, Zaskia Gotik dan Denny Cagur,
dengan korban masyarakat Indonesia. Saksi sudah dijelaskan kerugian imaterial dan waktunya tanggal 17 Maret kemarin ya, 16.40. Pelecehan lambang negara ini Anda memakai pasal 154A KUHP dan pasal 155 KUHP yang merupakan pasal penghinaan. Dengan siapa yang menodai ya bendera, lambang negara, maka dia akan mendapatkan hukuman maksimal 4 tahun. maksimal 4 tahun Ya. penjara. Oke, baik. Nah, sebenarnya banyak sekali aturan soal pelecehan atau pelarangan atau paling tidak Ya. penistaan lambang negara. Tapi saya ingin tanya dulu ke Mbak Julia Perez ya, bagaimana dia mengetahui hal ini ya? Mbak Jupe, Ya. iya, ini ada pelaporan lagi untuk teman Anda juga, selain Zaskia Gotik, Denny Cagur juga dilaporkan. Ya. Apa Ya, yang saya juga, apa yang Anda ingin sampaikan saat itu? Baik. Saya juga barusan dapat ditelepon dan kemungkinan juga kayaknya Senin saya, Raffi, Ayu dan juga yang berada di situ kami dijadikan saksi. Jadi hari Senin kami dipanggil ke Polda. Oke. Anda terkejut nggak bahwa respon dari yang menyaksikan acara tempat Anda dan teman-teman ini bekerja begitu sehari-hari ya, kemudian harus dilaporkan satu demi satu seperti ini, dan ternyata serius begitu, Mbak Jupe? Ya pasti kami sedih sekali gitu. Ini kami nggak expect kayak akan berdampak Baik. besar seperti ini gitu. Baik. Ini juga suatu hal yang memang benar-benar harus dipertimbangkan baik-baik buat kami semuanya gitu, bahwa ini tidak main-main dan kami juga harus menyikapinya secara serius. Dan kami sudah sadar bahwa memang kalau kita bicara masalah lambang negara atau apapun memang tidak bisa dibercandakan gitu. Itu sudah sadar pada porsi tersebut gitu. Baik. Oleh karena itu